dengan menggunakan model Tirta, di mana rekan sejawat saya mengalami kesulitan dalam pembelajaran di kelasnya, di mana 2 minggu terakhir ini siswanya banyak tidak mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, saya sendiri, Roma Simanjorang sebagai coach, dan Ibu Nilen Saragi, dia akan menjadi seorang coaching. Selamat menyaksikan. Halo Bu, selamat pagi. Bisakah saya mengganggu waktu Ibu sebentar? Selamat pagi Bu, tidak mengganggu Bu, saya sekarang tidak ada pekerjaan kok. Silakan duduk Bu. Oke Bu, baik, terima kasih. Ya. Nah, begini Bu, saya mempunyai kendala ataupun masalah terhadap pembelajaran daring yang saya lakukan selama ini, terlebih lagi dalam pembelajaran di masa pandemi ini Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu dari permasalahan Ibu, atau apa yang Ibu ingin capai di akhir diskusi kita nanti? Saya berharap setelah diskusi kita ini nanti, saya berharap saya mendapat solusi yang baik lah terhadap kendala ataupun permasalahan yang saya alami selama proses pembelajaran di masa pandemi ini. Jadi permasalahan apa yang Ibu rasakan saat ini? Bisakah Ibu menceritakannya? Begini Bu, 2 minggu terakhir ini banyak siswa saya itu yang tidak mengirimkan tugasnya kepada WA pribadi saya, sehingga setengah dari siswa itu ada yang aktif, setengahnya lagi tidak. Seperti itu kira-kira Bu. Iya ya. Jadi kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Begini Bu, jika saya tanyakan kepada teman-teman saya, bahwasanya itu banyak anak itu yang membantu orang tuanya ikut ke ladang. Seperti yang kita tahu, orang tua dari anak-anak itu profesinya dominan dengan petani, seperti itu. Sehingga anak-anak itu ikut dengan orang tuanya. Dan kemudian ada juga yang malas belajar karena tidak diajari oleh gurunya langsung, seperti itu. Selain itu masih adakah alasan lain Bu? Ada Bu, ada. Alasan lainnya itu mereka mempunyai kendala di jaringan ataupun data internet. Itulah kendala yang mereka alami Bu. Iya ya, memang kalau kendala dengan jaringan internet, semua kita di daerah ini menghadapi kendala itu Bu. Iya. Apalagi di daerah kita cuacanya sangat ekstrim, ketika hujan deras, angin kencang, maka otomatis listrik kita akan padam. Nah, begitu juga dengan jaringan internetnya ikut terputus karena listrik kita tadi padam ya kan Bu. Nah, selanjutnya dengan kuota ya Bu. Saya rasa banyak juga kita ini yang mengalami kendala demikian. Nah, kira-kira Bu, dari penyebabnya siswa malas belajar itu apa ya? Kalau saya pikir, selama ini kan siswa saya itu belajar melalui WA. Ya. Saya mengirimkan tugasnya itu dengan memoto pekerjaannya dari buku paket. Setelah itu saya kirim ke grup WA, lalu nanti anak akan mengerjakan dan mengirimkannya kepada WA pribadi saya. Seperti itu. Oh, jadi Ibu hanya memotokan materi dan mengirimkan ke grup WA Ibu, dan lalu siswa Ibu nanti mengirimkan balasan jawaban. Iya, betul sekali. Iya, ke WA Ibu. Oh, jadi apakah siswa Ibu itu banyak yang merespon? Dari yang saya amati sih Bu, pertama-tama banyak siswa itu yang respon, tetapi 2 minggu terakhir ini siswa itu tidak respon, bahkan tidak mengirimkan tugasnya sama sekali ke WA pribadi saya. Jadi menurut Ibu kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga peserta didik Ibu beserta orang tuanya tidak meresponi pembelajaran Ibu itu? Mungkin siswa itu jenuh, jenuh ataupun bosan karena selalu mengikuti pembelajaran itu melalui daring. Jadi sehingga murid itu karena tidak bertatap muka langsung dengan gurunya ataupun bahkan dengan teman-temannya, sehingga mereka bosan karena tidak
ada persaingan lah seperti itu terhadap teman-temannya karena hanya belajar dari rumah saja seperti itu, Bu. Iya ya, kira-kira Bu, masih ada nggak alasan lain mengapa mereka tidak ikut pembelajaran Ibu? Iya, Bu, ada. Orang tua bilang bahwa siswa itu bosan selama pembelajaran daring dari rumah. Ya. Siswanya itu tidak mau nurut sama orang tuanya kalau tidak diajari langsung sama gurunya melalui tatap muka. Oh, berarti begitu ya Bu permasalahan Ibu. Setelah saya mendengar keluh kesah Ibu tadi, memang banyak permasalahan Ibu tadi dari segi siswanya, di mana siswa itu merasa jenuh dalam pembelajaran daring ini. Ada juga siswa itu membantu orang tua ke ladang, ketika pulang ke rumah malamnya siswanya sudah capek, jadi mereka tidak ada niat lagi untuk belajar. Nah, selanjutnya ada juga siswa itu susah diatur karena diajari langsung oleh orang tua bukan gurunya. Nah, kalau masalah jaringan dan data internet itu Bu, saya rasa kita semua mengalami hal yang sama. Kira-kira begitu kan Bu permasalahan Ibu? Iya, Bu, betul sekali. Itulah permasalahan yang saya hadapi selama ini. Nah, kalau begitu Bu, sekarang Ibu sudah memahami apa yang menjadi permasalahannya kan? Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? Kalau selama ini yang saya lakukan itu dengan mengingatkan mereka melalui dari WA group Ya. untuk tetap melaksanakan tugasnya atau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan melalui grup WA tadi. Terus bagaimana respon dari siswa dan orang tua mereka Bu? Ya begitulah Bu, sebagian ada yang respon, sebagiannya lagi ada yang tidak respon. Wah, sepertinya kan Bu, anak-anak itu perlu kita motivasi supaya semangat dalam pembelajaran, gitu kan Bu? Iya. Nah, kira-kira apa yang Ibu berikan motivasi terhadap murid Ibu? Mungkin saya akan mencoba menggunakan atau memperbaiki gaya pembelajaran saya dengan menggunakan media pembelajaran berupa video, gambar. Mungkin dengan cara seperti itu anak-anak saya itu mungkin menjadi lebih menarik atau bersemangat dalam mengikuti pembelajaran sehingga mereka tidak bosan bahkan tidak jenuh lah karena ada sesuatu yang baru. Seperti itulah mungkin yang akan saya coba untuk kedepannya terkait dengan perbaikan tentang pembelajaran saya. Nah, itu saya rasa Bu, itu merupakan ide yang bagus. Berarti memberikan video, memberikan gambar itu masih rencana ya Bu, Ya. belum terlaksana. Ya. Nah, saya harap Ibu bisa melaksanakan ke depannya Bu. Karena kan murid Ibu kan kelas 2 ya. Ya. Nah, mereka lebih suka melihat gambar-gambar, melihat video, beserta animasi. Mereka akan lebih tertarik dengan hal itu Bu. Tidak lagi seperti yang Ibu katakan sebelumnya, hanya memotokan materi lalu mengirimkan di grup WA. Nah, Ibu harap, ya saya harap ya Bu, Ibu dapat mengerjakannya ke depan. Nah, adakah selain itu yang bisa Ibu kerjakan? Ada Bu. Menurut saya perlu berkomunikasi terlebih dahulu dengan orang tua. Karena banyak orang tua ini yang mengeluh dan meminta bahwasanya pembelajaran itu maunya dilakukan secara tatap muka seperti itu. Ya, terus apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Yang saya lakukan selanjutnya mungkin saya akan membuat jadwal pertemuan tatap muka. Dengan catatan harus terbatas ataupun berkelompok. Seperti istilahnya sekarang itu Bu, yaitu belajar keliling ataupun home visit seperti itu. Ya, mantap dong Bu. Nah, saya rasa itu bagus untuk dilaksanakan Bu. Berarti Ibu akan melakukan komunikasi dengan orang tua serta mengelompokkan peserta didik itu sesuai rumahnya yang berdekatan ya Bu. Sesuai rumah atau tempat domisilinya yang berdekatan. Kalaupun Ibu sudah melakukan pembelajaran luring nantinya, saya harap Ibu tetap melaksanakan prokes ya Bu.
ya, harus mematuhi protokol kesehatan. Iya Bu, baik Bu, pasti. Ya, kira-kira ya, kapan Ibu membuat jadwal pembelajaran luringnya, Bu? Kapan ya? Mungkin besok saya akan koordinasi dulu dengan orang tua Ya. supaya bisa terjalin komunikasi yang baik untuk kedepannya, sekaligus bisa menyusun jadwalnya dengan baik. Wah, bagus sekali Bu. Lebih cepat ya, lebih cepat, lebih bagus, sehingga Ibu dapat berkoordinasi langsung dengan orang tua, sehingga siswa Ibu nanti bisa belajar dengan baik, Ibu bisa menyusun jadwalnya dengan baik. Saya harap Ibu sudah menemukan jawaban dari permasalahan Ibu. Nah, selanjutnya Bu, apa dari rencana Ibu tadi kan, apa yang menjadi komitmen Ibu? Dari rencana yang tadi yang sudah kita bicarakan, Ya. yang menjadi komitmen saya itu bahwasanya itu perlu membuat pembelajaran yang bermakna ataupun pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media pembelajaran berupa video ataupun gambar, sehingga anak-anak itu nantinya akan lebih menarik atau mudah memahami terkait dengan pembelajaran yang saya berikan. Wah, mantap sekali Bu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan baik dan pandemi ini juga cepat berlalu. Nah, saya kira diskusi kita sudah selesai ya Bu. Ya Bu, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Dan saya minta maaf jika saya sudah mengganggu waktu Ibu, sehingga saya dapat menemukan solusi yang baik terhadap kendala ataupun permasalahan yang saya lakukan atau yang saya alami selama ini. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu, semoga Ibu sukses dan tetap semangat ya Bu. Oke, tetap semangat. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama.